tiadakan separuh hatiku yang ku berikan hanya untukmu. Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Ya. Halo kawan-kawan, kembali lagi kita di Ngobas. Apa tuh ngobas? Ngobrol basing, bro. Oke. Tapi B-nya BASS. Base. Oke, bas. Ngobas, ngobrol basing. Dulu sih aku upload di channel satu lagi di Bolon Official. Oke. Tapi karena kayaknya nggak berkembang, jadi pindah aja ke yang Proses. subscribernya yang lebih ramai. Udah vaksin, bro? Hah? Oh, sudah. Oh, kalau kita aman dong. Iya. Aman dong. Iya. Aman dong. Halo penontonnya Om Jo. Yosua Junianto Tamu Bolon. Kalau nama channel itu, bro. Oke. Kali ini kita kembali di Ngobas di edisi spesial bersama Bro Noel. Namamu siapa sih, bro? Immanuel. Nama panjangnya? Immanuel. Immanuel. Ya, satu kata. Immanuel Martin Siregar. Ya, Oke. dipotong aja kepanjangan. Jadi Bro Immanuel ini salah satu kawan dekatku. Ya, mulai dari situ, Mulai dari betul. itu kawan dekatku yang apa ya? Sekarang apa sebagai apa, bro, di GPIB sebagai diakes. Sebentar, kita kenalnya dari mana dulu? Karena siapa? Lebih tepatnya. Aku lupa benar. Karena Bandung dulu nggak sih? Karena Big Joe. Oh ya, dulu aku nyanyi gini. Ayo. Aku nyari gitar tuh bass. Nyari bass ya. Bass elektrik. Oh ya, nyari bass. Terus Big Joe nawarkan rekomendasikan nih dong Ya, sama Noel. itu aku cukup tahu lah gitar-gitar bass yang dijual di Jakarta. Waktu itu masih di Jakarta kan, belum ke Jambi kan? Iya, udah pulang balik. Nah, Itu. Dari situ kita mulai kenalnya. tahun berapa ya? Aku lupa tahun berapa itu ya? Berapa ya? 2000. Pokoknya waktu kita masih muda lah. Sekarang sih masih muda. Sekarang masih juga. muda. 2013-an mungkin ya? Iya, 2013. 2013. Ya, 2013, Iya, itu 2012. kita umur baru 15 tahun lah waktu itu Iya, sekarang masih 17 ya. Masih 17. Masih 17. Oke, dulu aku nyari bass ya, terus nyari ampli kecil gitu, bro ya, ampli combo ya. Dia combo. Untuk bass itu. Untuk bass itu karena Big Joe yang nawarkan ya, karena Big Joe nawarkan. Kau berarti punya referensi khusus di sana? Punya. Jadi waktu itu aku ambil di Rian Saga. Kalau kalian bisa cek di Instagram. Ya kalau Bro Rian nontonin juga, halo Bro. Rekomendasi dulu karena tinggal di Depok. Bro Rian di Depok juga. Servis gitar di situ, gitar elektrik, dan ternyata dia jualan gitar ini juga yang pabrikan, tapi yang mereknya bukan merek yang terkenal, tapi mengkopi itu. Oke. Berarti hobi musik dong? Ya, hobi. Oh, fan musik? Iya, justru kita kenal karena Iya. link Joe yang musik iya, itu. iya, tapi Joe punya link musik band, namanya apa tadi? Aiden. Joe deket juga karena musik di gereja dan seterusnya gitu. Sekarang malah kebalikan, Big Joe yang ke Jakarta, kalau Iya. ke Jambi ya. Malah kita yang beberapa kali main ya. Iya. Beberapa kali main. Berarti dulu main gitar itu udah dari umur berapa, bro? Oh, gini ceritanya. Jadi waktu main gitar itu sebenarnya suka musik dari kecil. Awalnya yang mengenalin siapa? Mengenalkan musik, kalau masih ingat?
Bapak gitu teman. Enggak, lebih ke ya lagu yang diputarin aja di kaset, di radio. Waktu dulu kaset ya. Buat yang anak sekarang kaset, googling aja kaset. Betul Itu kita gitu. dari TV, suka lagu-lagu progresi chord-chordnya khususnya yang barat. Terus SMP juga dari MTV. Halo anak MTV, anak sekarang Tahu atau nggak ya MTV. MTV ya? Dulu MTV masih happening, masih jadi Vincent Desta salah satu tuh MTV ya, Bujang dulu. betul. Kemudian dari situ belajar musiknya ketika SMA, ikut persekutuan rohani Kristen di kampus, Ya, di sekolah SMA, terus diajarin belajar main gitar. Memang dari nol sama sekali. Dari nol sama sekali. Waktu itu yang ngajarin Bro Marihot Tambunan, Oh, kayaknya aku kenal ya. Oke, oke, oke. Bro Seven, lupa aku markanya Bro Seven, sama ada beberapa lagi aku lupa. Waktu itu senior di sekolah. Kisaran tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Masuk SMA tahun Baru belakangan ini kan, baru lulus SMA kan kita kan. Iya, 2001 itulah. ya. 2000 sekian. Iya. Gitu awalnya SMA. Jadi sebenarnya itu kan baru belajar di kampus, kemudian kuliah sampai sekarang. Jadi waktu itu belajar gitar, diajarin sama Bro Marimot tadi, terus langsung punya gitar atau belum punya gitar? Belum. Waktu itu masih bawa gitar yang di sekolahan itu pulang belajar di rumah. Oke. Dan baru punya gitar sendiri tuh pas kuliah, nggak salah. Oh, jadi lama. Jadi selama itu pakai gitar sekolah. Yamaha C315 atau sekitar itu. Kayak gitarku di rumah itu. Iya betul. Kemudian gitarku itu justru yang folk, Yamaha Folk F310 nggak salah. Oh, malah bukan nilon ya. Bukan. Malah bukan nilon. Waktu itu Dan belinya di sana waktu kuliah di Jakarta. Waktu itu di Jambi, balik Jambi. Oh, balik ke Jambi baru beli gitar itu. Toko musik Nirmala yang di pasar dulu kalau masih ada. Oh, yang ada jual alat-alat sport juga ya. Iya, betul. Jadi selama di Jambi belajar gitar di persekutuan. Ya. Terus merantau kuliah di Jakarta. Di situ juga linknya lebih banyak di teman-teman persekutuan juga untuk bermusik karena rutinnya di situ. Tapi juga teman-teman kampus sendiri UKM. Karena pada zaman itu banyak konser-konser kan, masih banyak di kampus. Dulu waktu itu Niji masih sering nongkrong di kampus, belum terkenal. Niji awal-awal. Niji awal-awal karena basisnya anak satu kampus. Si apa? Lupa Andro. namanya. Iya, dia anak teknik waktu itu, aku anak hukum. Terus masih sering ada nongkrong juga di situ. Samsons dulu. Waktu itu yang dilihat itu Naif. Pancasila, ya? Naif ya, Universitas Pancasila by the way, Jakarta Selatan. Disitulah yang lumayan biasa-biasa aja sih, cuma main gitu-gitu aja. Berarti sempat ngeband ke kafe-kafe gitu? Ngeband sih enggak sih, karena dulu nggak punya band, karena ya susah untuk nyatuin visi. Paling mentok itu cuman latihan di studio yang dikirain bakal jadi band seterusnya. Harapannya terus itu beberapa kali sih di kampus. Ada teman-teman persekutuan juga di situ. Ada teman yang kampus sendiri. Waktu sempat beli gitar elektrik dong? Gitar elektrik ya. Sempat waktu itu. Apa tuh gitar pertama kali itu apa tuh? Ibanez. Yang 7 string. Replika itu kayaknya ya. 7 string waktu itu belum ngerti. Akhirnya terbeli, kok senarnya lebih. Senar gitarnya harusnya 6 apa ya. ini gitu? Kok ada 7? Wah, ternyata saya juga tidak bisa memainkan itu dengan baik. Akhirnya baru kemarin dijual. Jadi nggak terpakai sama sekali. Sempat terpakai di gereja. Di gereja pakai 7 string. Iya, jetnya itu dapat di ngambil ngambil low-nya aja. Terus cuman di situ aja. Selain itu di studio musik aja. Nggak seserius itu, cuman di level-level main-main gitu aja. Jadi main gitar itu sekarang sebagai apa sih? Hobi atau apa? Hobi, lebih tepatnya sebenarnya lebih hobi. Karena kalau untuk profesional harusnya kan bukan harusnya sih, umumnya itu kan lewat jalur sekolah musik ya, supaya bisa lebih terstruktur belajar musiknya. Nah,
Nah, nih soal sekolah musik nih. Gimana? Soal sekolah musik. Eh, pendapatmu kalau gitaris yang seperti apa tuh ya, yang sebenarnya bagus itu ya, bagus dalam artian untuk industri ya. Apakah gitaris yang memang benar-benar sekolah musik atau gitaris yang otodidak? Dua-duanya perlu sebenarnya. Karena dari sisi musik itu sekolah musik perlu karena dia harus di beberapa gigs profesional itu diberikan partnya itu dalam bentuk partitur. Jadi kita harus bisa baca. Di gigs yang lain ya otodidak pun, yang penting latihan, dengar lagunya bisa dapet, bisa juga. Cuman kan namanya profesional harusnya kan bisa di dua wilayah. Iya. Gitu. Jadi mau dia otodidak ataupun sekolah musik sebenarnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Asal jadi tahu konsekuensinya. Jadi kalau misalnya cuman otodidak ya terbatas cuman di sini aja. Kalau yang partitur akan sedikit lebih luas. Iya. Gitu. Yang sekolahan ya. Dan sekarang kan lebih banyak ngajarin anak-anak sekolah minggu ya untuk belajar gitar ya. Karena akhirnya dalam perjalanan musiknya lebih banyak bermusik di lingkungan gereja, jadinya dan punya keinginan juga supaya banyak orang yang bisa bermusik. Akhirnya di gereja ini ngajarin anak-anak yang mau belajar musik, khususnya gitar, bisa main gitar aja, gitu. Dan pemahaman soal lagu gitu aja. Berarti mau nggak mau harus belajar lagi dong ya? Ya cari tahu lagi referensi teori-teori segala macam untuk nyampaikan ke mereka kan kadang susah tuh kita. Iya. Apalagi yang mulai dari nol gitu. Ya biasanya cara ngajarnya itu nanya dulu sejauh mana mereka mengetahui soal musik maupun gitar. Nanti dari situ berangkatnya. Supaya mereka lebih nyaman belajarnya, kita tanya mereka sukanya lagu apa, berangkat dari situ ngajarin lagu itu. Baru nanti pelan-pelan diarahkan ke yang lebih luas, khususnya bagaimana mereka bisa membawakan atau mengiringi lagu ibadah untuk di kelas mereka sendiri di sekolah minggu ini gitu. Karena supaya mereka bisa praktek juga di kelasnya masing-masing. Kayak apa ya? Menyalurkan ilmu ke anak-anak yang memang benar-benar serius untuk belajar. Betul. Tujuannya untuk pelayanan di gereja. Regenerasi juga sih. Jadi mereka nanti disatukan dalam satu grup atau solo ngiringin atau gimana sih? Ya diarahkan sih karena menyesuaikan dengan pelayanan di gereja ini. Mereka di kelasnya sendiri solo jadinya mengiringi dalam satu rangkaian ibadah kecil gitu ya? Betul, ibadah kecil. Jadi itu dalam satu ibadah itu mungkin ada beberapa lagu lah, mungkin 3, 4, 5 lagu. Jadi kalau mereka udah bisa itu, ya dalam hal ini ya sudah tercapailah level pertama mereka untuk bisa. Nanti lebih lanjut mungkin kalau gereja ini sudah punya pelayanan yang musiknya lebih modern, mereka nanti akan diproyeksikan untuk belajar lebih lanjut lagi mengenai alat musik yang elektrik. Ataupun mereka mau ke dunia luar, kursus di luar juga nggak masalah kan, penting dasar udah dapat. Oh iya. Dasar. Jadi anak-anak itu bro, kau pinjamin atau gimana sih gitarnya? Ya dipinjamin dulu, ada dipinjamin, ada yang gitar itu mana di rumah? Sudah enggak sih, udah enggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi, namanya dipinjamin atau dijual nih? Dijual karena lagi butuh. Lagi butuh. Dana kondisi ekonomi ya. Iya, jadi dipinjamin, ada yang diberi pemahaman untuk bisa menabung untuk membeli gitar second, gitar original yang second, dan seterusnya. Kebetulan karena ada teman di sini juga yang punya servis gitar. Halo Bang Aris, ya. Oh iya, untuk pinjami ya. Ya, untuk membantu CQ lagi gitar yang QC gitar yang second itu untuk bisa layak dipakai lagi. Recommended tuh di Aris Gitar. Alamatnya mana bro? Alamatnya di Lorong Makmur ya. Jalan M Kukuh di dekat SMP 14 Kota Baru Jambi. Atau search saja nanti di Aris Gitar. Di Maps ada juga kok. Iya. Bang Aris boleh ya kalau mau endorse. Iya. Kalau aku kan dulu kan awalnya belajar main gitar itu kan. Oh iya, gimana bro? Kepaksa ya. Daftar kepaksa gini. Gimana ceritanya waktu itu kapan tuh? Itu dulu waktu SMA ya di media 2000-an awal. Kan ada pelajaran kesenian tuh. Ya.
yang mengharuskan anak-anak tuh nampilkan entah nyanyi, entah main musik di depan kelas. Iya. Nah aku nggak bisa sama sekali main musik, tapi aku bisa nyanyi. Oke. Nyanyi mungkin seadanya. Oke. Jadi aku beli, tahu nggak dulu buku apa, buku apa itu, buku-buku chord itu, Oke, ada iya dulu. MBS. Music Book Selection ya. Nah, sekarang mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya itu aku kan Majalah. bukan beli ya, tapi aku pinjam sama kawan. Iya. Dulu kan nggak punya uang untuk beli karena uangnya yang terbatas kan. Jadi aku pinjam itu, aku kayak ambil papan tuh kayu yang selebar 11 segini, panjang, aku garis-garisin. Jadi garis-garis itu kayak jadi senar. Oke. By the way, sebentar. Music Book Selection itu untuk anak sekarang. Dulu setiap kali sebulan itu penerbit ini menerbitkan lirik lagu-lagu yang lagi populer dan dikasih chord. Dalam satu majalah itu mungkin ada 20 lagu. Iya. Jadi kita belajar di situ, ada liriknya, ada chordnya, jadi lebih enak. Dulu sekali sebulan ada tuh. Anak dulu pasti ditawan. Dulu harganya sekitar 15.000. Ya, itu sampai 10 Tahun 2000 tuh, Iya, 2000-an awal, harga 15.000. Iya, itu Music Book Selection. Enak sih. Kalau sekarang kan bisa di googling namanya. Iya. Gimana tadi? Papannya digaris-garis Papan terus? garis-garis, jadi garis yang Seolah-olah itu papan fretboard. Ya, papan fretboard, dan Oke. garis-garis itu ibaratnya itu Senarnya. senarnya. Jadi kan di MBS itu kan ada chord-chordnya, chord A seperti Ya, apa, ya, chord C seperti apa, ya. penjari yang titik-titik itu kan. Iya, betul. Jadi aku hafalkan. Oh, posisinya ya. Iya, hafalkan. Walaupun suaranya belum. Belum ada. Oke, Belum ada. posisi jarinya. Iya. Nah, kebetulan ada teman jual gitar apa bilang? Gitaran harga 50.000. Oh ya. Harga 50.000. Terus? Jadi itu aku beli, nabung berapa bulan itu aku beli. Nah, dari situ kan sudah hafal tuh awalnya. Iya. Dari situ latihan. Oh. Nah, lagu pertama yang aku bawa itu lagu Sevilla di album kedua Ceylon Seven. Oh. Tahun 2000. Sevilla. Itu lagu yang pertama kali. Iya. Nah, dari gitar itu terus lanjut inilah habis ini beli gitar yang nilon. Yang Yamaha C. Iya, C315 ya. Baru beli bass yang kau rekomendasikan tadi. Iya. Bass model Sterling Music Man. Sterling Music Man yang bukan Music Man asli. Iya, replikanya. Nah, itu. Jadi kalau belajar musik sih nggak ada itu. Oh, pernah kursus ya, kayak kursus di rumahan, bukan di tempat yang Privat lah ya. privat gitu, bukan di tempat yang resmi kayak Yamaha atau apa gitu, atau Cecilia atau Purwacaraka. atau Purwacaraka. Kita sebutin semuanya biar aman ya. Halo Selan. Halo Helen, biar adil. Itu aku private. Hampir 1 tahun sama Bang Ipong. Ipong Raplesia. Halo Bang Ipong. Itu aku belajar main bass di sana. Oke, privat ya. Kalau aku malah dulu nggak ada kesempatan belajar privat. Padahal Jakarta kan lebih luas ya. Iya, gitu deh. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Dulu sempet sih les di Sincere Yamaha di Mall Depok. Guruku siapa itu? Mas Budi ya. Itu cuman berapa bulan karena uang lesnya itu ngambil dari uang bulanan kan. Jadi pas sudah berkurang bulanan udah nggak bisa lagi bayar les, ya udah paling cuma berapa bulan gitu. Cuma punya beberapa buku aja waktu itu. Ya udah lupa sih sekarang, udah lupa. Cuma ngandelin kuping aja sih sekarang. Solfes ya, Pendengaran ya. Dan sebenarnya kalau main gitar pengen kemana sih, Bro? Maksudnya tujuanmu main gitar hanya ngajarkan atau hobi atau di titik ini akhirnya aku mungkin kalau mau melihat ini terlepas dari ambisi angan-angan atau hal yang zaman dulu ya. Dulu kan kita kiblatnya adalah jadi anak band. Ya, rekaman kayak dulu kan ada kayak di band gitu, ikut rekaman, kirim demo. Ada yang kemudian berakhir jadi band beneran teman-teman. Ya. Ada yang kalau saya akhirnya melayani di gereja. Di gereja kan mengiringi ibadah, hanya mengiringi, jadi ya main nge-chord aja biasa seperti itu. Untuk saat ini sih seperti itu. Walaupun dalam waktu dekat mungkin ada mau melayani di gereja. Kalau gereja nanti udah musiknya modern, udah ngeband, mungkin di sanalah bentuk aktualisasi musiknya ke depannya. Sejauh ini cuman
di ini aja lah. Jadi cuman apa sejauh ini masih di fokus Ya, pelayanan. ya sebenarnya bukan cuman ya, tapi bentuknya ya memang ini Ya, gitu ya, produknya, ya. yaitu bukan soal skillnya tapi Fokus. fungsi Ya. dari bermain gitar itu yaitu Ya, untuk melayani, Ah, membuat orang-orang bernyanyi. Untuk teman-teman yang belum tahu, ya kita mengiringi supaya orang kemudian bernyanyi dan Ya. mereka beribadah. Ya, itu sudah terpenuhi sebenarnya di situ. mengiringin orang bernyanyi dalam ibadah tersebut. Secara teknikal itu nomor sekian. Gitu. Nah, kalau soal gitar, pasti punya dong gitar heroes. Idola di permainan gitar siapa sih? Semuanya sih sama sih rata-rata kalau gitaris, walaupun akhirnya nggak ke situ sih. Cuman kalau dari nama-nama bentar ya. Ya Indo deh, Indonesia. Indonesia. Kalau Indonesia sih tapi ini bisa like and dislike ya. Nah, Karena beliau ini permainan gitarnya warnanya memang unik, berbeda. Om Dewa Bujana. oke. Dewa Itu Bujana. kayaknya semua Iya. gitar di Indonesia fans Ya. idola kan. Tapi itu belakangan sih. Nah, Belakangan. Kalau dulu awal-awal itu tahu band Indonesia dulu Bumerang, Om John Paul Ivan. oke. Karena dulu terpengaruh dengan yang Guns N' Roses, Slash, Metallica, Kirk Hammett. Nah, Kemudian tahu Joe Satriani, Iya. Steve Vai, tapi itu masih sebatas dinikmati aja ya, khususnya Steve Vai. Karena mainnya ribet, bukan ribet sih, emang saya nggak mampu. dasar kemampuan Iya. susah ini ya. Karena ada dua hal di musik instrumen kan. Satu, instrumennya gitar. Yang kedua adalah sound yang dikeluarkan. Nah, Ada amplifier dan efek. Hmm. Nah, kita kan terbatas soal itu Iya, waktu itu. kalau Jadi mereka sudah mereka udah punya lengkap punya semua lengkap. kan. Jadi kita sulit mengejar soundnya itu. Musik. Oke. Nah, kalau yang sekarang gitarisnya sekarang Indonesia siapa ya? Karena sekarang udah dibom sama boyband Korea, girl band Korea, jadi agak nggak ngikutin lagi sih. Apa band baru ya sekarang? Bandnya ini paling Om Indra Lesmana yang progresif itu, lupa nama gitarisnya. Gitu. Kalau yang sama basis apa tuh yang rasis itu apa? lupa, mereka baru ini kalau nggak salah kemarin. Yang baru pilih pemain bass lagi kan? Pemain bass lagi. Oke. Gitu. Oh, Gerasi Tumorang. Lupa, hampir lupa Gerasi Tumorang. Sip. Aku lebih deket sih kalau tes musiknya, karena dia suka main nilon. Saya juga suka main nilon. Dia suka jazz, saya suka jazz. Dia suka main bass juga, saya juga main gitar. Tapi ya bedain ya. Gerat mah jago banget. Ya itu. Kalau luar, lagi enjoy dengerin Pliny. Ini siapa tuh? Mungkin Ada gitaris Australia, di googling aja Pliny. Kemudian siapa lagi ya? Ya itulah. Tapi kalau band luar, karena terpengaruh dengan lirik, saya suka band Extol dari Norwegia, band death metal, Narnia dari Swedia, dan band-bandnya Ole Borut tuh, gitarisnya Extol. Tuh keren sih. Musiknya keras, jangan kaget, tapi liriknya Deep ya? gue banget. Biblical. Terus kalau main gitar tuh pengennya apa sih? Pengen nggak sih punya karya sendiri atau lagu sendiri minimal Sebenarnya sih sebagai pemain gitar ya? setiap musisi itu atau orang yang suka bermain musik pasti pengen. Cuman mungkin belum tahu aja gimana cara membuatnya dalam bentuk produk ya, membuat lagu. Karena itu kan harus diproduksi sendiri. Jadi harus belajar memproduksi musik lewat alat-alat, lewat software kayak Studio One atau pakai audio interface. Nah itu butuh belajar lagi gitu, dan butuh alat itu lagi, dan itu lumayan harganya. Nggak jauh sebelum itu ada nggak sih buat lagu yang masih ngejar-ngejar di kamar? Waktu itu masih ngikut-ngikut lagu orang aja sih. Tapi belum ada punya lagu. Belum ada. Atau memang belum ketemu tandem yang cocok nih? Itu juga. Kalau bermusik juga nggak sulit ya untuk sendiri. Harus butuh tandem sehingga kreativitasnya bisa saling terasa. Besi menanjamkan besi kan istilahnya. Kecuali solois ya, yang dia benar-benar pengen solo.
Iya. Solo pun pakai tandem. Iya, dia baik itu rekaman atau rekaman orang lain atau rekaman dirinya sendiri butuh itu. Sebenarnya begitu. Emang bro ada ini ya? Bikin lagu ya? Ada sih dulu. Oh, ada. Dulu, Waduh. dulu sih kayak ikut musik-musik indie bro. Keren. Musik-musik indie. Zaman-zaman band indie di Jambi itu yang lagi hype tahun 2000-an awal sampai 2007 ya. Nggak tahu ya kalau aku salah tolong perbaiki dah. Jadi dulu ada Indie Fest. Apa kalau bilangnya? Udah namanya dulu. Nah, semacam itu. Kita kirimkan 1 atau 2 lagu seluruh Indonesia. Nanti didengarkan oleh beberapa juri. Demo itu. Nah, itu baru diumumkan. Jadi kita kirimkan 2 karya lagu kita masing-masing band kita. Jadi udah pernah bikin lagu lah Udah pernah istilahnya. bikin lagu. Oh, Udah nice. Dulu sih zamannya track per track ya. Kalau di rekaman di recording itu satu sip itu berapa? 350.000. Ya betul, 350.000 waktu Iya. itu nyawa studio. Di Jambi dulu di Sentral sih aku dulu sama Ben Eden. Iya. Sentral. Jakarta sempat dulu bro. Hampir ikut, Hampir. tapi makanya tahu segitu harganya di Depok. Oh sama berarti ya? Iya, dulu. Ya tergantung studionya ya. Hmm. Seberapa ini. Dulu 350.000 paling murah. Gitu. Oke. Gitu sih, Jadi kawan-kawan perlu diperhatikan bahwa kami di sini bukan sebagai ekspor ya, tapi hanya bincang-bincang santai ngobrol-ngobrol basing karena sesuai apa ya hobi. Iya. Kami sekedar sharing hobi kita sejarah apa gimana kita dulu awalnya main musik, gimana kita suka musik, hanya Mendokumentasikan Mendokumentasikan. bagaimana sejarah pertemanan kita. ya, jangan dibilang nanti Kebetulan itu garis benang merahnya itu musik. Nah, gitu. jangan bilang nanti ini sok jago nih nggak pernah muncul. Pesan jago yang gini lah, kok dia sok ngomong musik? Oh enggak, kita kalau bilang jago jauh. Jadi kontennya akan terus berlanjut. Kita awalnya sekarang ngomong musik, mungkin nanti akan lanjut ke ngomong lain, hal lain, hal mungkin yang relate sama kawan-kawan. Kita bisa lanjut nanti minggu depan di konten-konten berikutnya dengan pembahasan yang mungkin lebih menarik untuk kawan-kawan berikutnya. Oke, bye. Oke, terima kasih.